Pemirsa, kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam ini tak henti-hentinya menyita perhatian publik. Usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon, keberadaan ayah almarhum Eki ini Ibtu Rudiana bahkan menjadi teka-teki. Seperti apa? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat informasinya berikut ini. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam tak henti-hentinya menyita perhatian publik. Usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, keberadaan ayah almarhum Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana menjadi teka-teki. Bahkan kini, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki atas 2 dugaan kasus, yaitu kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Para terpidana kasus Vina bersikeras tidak melakukan pembunuhan dan menganggap keterangan serta laporan dari Ibtu Rudiana adalah keterangan palsu. Pasca dilaporkan ke polisi, sejumlah pengacara yang tergabung di Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (DPP Perhaki) melalui PBH Perhaki langsung memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana. Hal ini dilakukan karena Ibtu Rudiana selaku ayah korban yang mencari keadilan bagi anaknya kini telah dilaporkan oleh para terpidana. Lantas, akankah serangan balik para terpidana mempolisikan Ibtu Rudiana memasuki babak baru dalam pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Apakah akan ada fakta-fakta baru terungkap di balik dugaan kejanggalan pada kasus Vina Eki Cirebon yang kini tengah diusut kembali oleh Polri? Tim TV One mengabarkan. Ya, saya kalau berbicara mengenai Ibtu Rudiana jadi ingat lagunya Ayu Ting Ting. Apa tuh? Kemana, di mana? Soalnya banyak bertanya-tanya, emang kemana Kalau Ibtu saya Rudiana? jadi inget kayak kangen band. Kenapa? Kamu di mana? Dengan Sama siapa? Berbuat apa? Biarkan narasumber kita yang menjawab selama ini Ibtu Rudiana kemana? Itu dia. Kemana-kemana atau nggak Itu kemana-mana dia. sebenarnya Kita begitu ya? bersyukurnya ya Ibtu Rudiana ini juga sudah menunjuk gitu ya. Tim hukum atau tim kuasa hukumnya begitu. Ya. Dan salah satu yang ditunjuk adalah Bu Elsa Elsa Sharif Sharif. yang sudah hadir di tengah-tengah ini. Bu Elsa kayaknya lagi seru nih ngobrol sama Bu. Akhir. Kita udah mulai nih Bu. Selamat pagi, assalamualaikum. Bu Elsa. Waalaikumsalam. Bu Elsa, jadi ini teman-teman akan membantu Ibtu Rudiana ya begitu ya. Iya. Dari Perhaki ya Bu. Perhaki, Persatuan Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia. Anggota berapa Bu Elsa? Anggotanya sih lumayan banyak sih, seribuan ada di, tapi tidak sebanyak Peradi karena dulu kan Peradi wadah tunggal. Dan saya salah satu pendirinya dan sempat ngurusnya selama 11 tahun saya di sana. Jadi kalau Perhaki itu baru saya resminya tanggal 6 Juni 2020, masih Tapi baru. meskipun baru, langsung menyabet kasus yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat, publik. menunggu endingnya akan seperti apa. Ya kita nggak mau menonjolkan diri kita sendiri, tapi organisasi saya aja. Ya. Juga ada Pak Ahyar Salmi nih. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ahyar. Pak Ahyar. Gubernur Universitas Indonesia. Oke, dan juga kita sudah bergabung bersama Pak Bang Ruli Panggabean, kuasa hukum terpidana kasus Vina yang juga menjadi pelapor Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Selamat pagi Bang Ruli. Bang Ruli, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, saya mau ke Bu Elsa dulu. Bu Elsa, ini banyak yang bertanya-tanya selama ini kemana sih Ibtu Rudiana? Kita mendengarkan banyak versi dari keluarga Vina, dari para terpidana, dari saksi-saksi, tapi kita tidak pernah mendengarkan versi dari Ibtu Rudiana. Ya jelas kan Ibtu Rudiana sebagai polisi aktif ya, ya bekerja seperti biasanya aja ya. Dan tentunya dia tidak seperti orang biasa yang bisa memberikan pernyataan tampil di publik, nggak bisa. Itu kan harus aktif dan ada atasannya, nggak bisa. Jadi tergantung dari atasan. Nah, karena sudah terlalu banyak cerita simpang siur sehingga
diizinkan untuk menunjuk kuasa hukum, tapi Pak Ibtu tidak boleh berbicara. Saya langsung aja kalau gitu. Apa sih Bu yang menjadi poin penting sampai harus menunjuk tim Kuasa hukum? hukum. Apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin di speak up oleh seorang Ibtu Rudiana? Ya karena banyak sekali hoax ya, Anda menyebut rumor-rumor. hoax, Bu? Apa contohnya Banyak. hoaxnya? Ya salah satunya Keterangan palsu? mengatakan bahwa Eki itu bukan anak kandungnya Rudiana, itu kan hoax. Ya. Oke. Dan itu dengan itu kita membuat langkah-langkah hukum untuk yang melakukan perbuatan-perbuatan hoax, Yang Akan dibawa menyebarluaskan hukum. berita-berita fitnah dan kebohongan. Nah, kitalah yang berjalan, kan nggak mungkin Pak Rudiana ya. Ya. Jadi Masih kuasa hukumnya. Oke. Jadi sekarang siap-siap serangan balik dari Rudiana. Serangan balik nih. Bu, tapi sebelum diserang balik, Bu, tapi penting juga untuk mungkin mengcounter juga pernyataan seorang Dede ya, Bu ya. Ibu saya yakin mungkin Iya, udah mengetahui. itu udah dalam catatan kita. Siapa-siapa yang Benar akan Bu itu dilakukan oleh Ibtu Rudiana? tidak Yang menyuruh mungkin. Dede memberikan keterangan palsu. Tidak mungkin karena di Rudiana hanya membuat laporan saja sebagai korban ya, anaknya korban. Dan itu hanya 3 hari di Cirebon dan diambil alih ke Polda Jabar. Jadi ini kan pangkatnya tinggi, Rudiana tuh nggak begitu tinggi dan nggak mungkin mempengaruhi di reskrim yang pangkatnya kombes Betul. di dalam penyidikan Di dan Polda, dia ya? ada di Cirebon. Jadi nggak bisa. Itu kan langkah-langkahnya adalah dari Polda Jabar. Tapi yang membuat pelaporan pertama memang benar itu. Lapor iya karena dia ini pertama kan setelah ada penangkapan bukan penangkapan diamankan ya. Diamankan dibawa ke Polres Cirebon, diserahkan kepada serse umumnya, terus baru tahu bahwa oh anaknya bukan kecelakaan tetapi memang pembunuhan dan itu pengakuan-pengakuan itu dari dasar itulah sehingga akhirnya diambil keputusan oleh serse umum untuk membuat laporan polisi karena sudah itu baru habis laporan polisi tanggal 31 Agustus, tanggal 3 sudah ada di Polda Jabar. Karena ada pertama ada kesalahan laka lantas ini seolah-olah kecelakaan itu dan itu semua proses 100% di Polda Jabar. Jadi saya Tuduhan perlu kekerasan luruskan ini. penganiayaan yang dilakukan yang disebutkan juga Bu. Siapa? Nggak ada. Itu kan di Polda Jabar. Dia di Cirebon. Bagaimana dia nyiksa di sana? Dan juga diketahui diketahui bahwa mereka dipukul di dalam tahanan itu oleh para tahanan lainnya. dan karena itu ada kesalahan tidak menjaga dengan baik. Bagian kepala bagian tahanan itu mendapatkan sanksi. Beberapa yang tadi saya tanyakan dan sudah dijawab oleh Ibu itu sepertinya ada masuk dalam poin-poin yang dilaporkan oleh tim kuasa hukum Bu. Yang beberapa waktu lalu dilaporkan kemana? Ya ke Mabes Polri. Maksudnya saya mau tanya, dilaporkan kemana? Ke Propam? Oke. Propam atau kemana? Oke, kita tanya langsung gitu Ya. ya. Bang Ruli Panggabean, laporan yang dilakukan oleh Anda dan tim kemarin itu apakah memang kuat ya dengan bukti-bukti yang tadi kita sudah dengar Bu Elsa Sharif saja mungkin ada 2 poin, 3 poin tadi yang dijawab dibantah seperti itu, Bang Ruli. Baik, selamat pagi semua juga pada narasumber. Jadi yang kami laporkan ke Mabes Polri itu adalah laporan polisi atas nama Rudiana dan diterima oleh Mabes Polri beserta bukti-buktinya sudah kami sampaikan. Di Propam Begitu. atau Bareskrim ini Bang Ruli? Bareskrim. Kalau Propam kan sudah kita dengar juga tuh pernyataan Kadif Humas ya bahwa tidak ada masalah katanya. Oleh karena itu kami melaporkan perbuatan pidananya terhadap Rudiana yang pada waktu itu ya dia memang pejabat di kepolisian lah gitu. Nah ini tadi sudah dibantah beberapa oleh Bu Elsa seperti itu. Tanggapan Anda? Ya bantah-membantah biasalah itu Pak. Silakan aja masing-masing kan
boleh punya argumen, punya alasan dan lain sebagainya. Faktanya bahwa laporan polisi kami diterima. Kalau Ya, kurang itu apa bukti dan poin-poinnya lain mungkin bisa sebagainya, dipertegas begitu? SKPT-nya ada. Penganiayaannya dalam bentuk Bukti apa? Karena tadi laporannya kan ada nggak? dikatakan oleh Bu Diterima, Elsa, diterima. memang Suratnya setelah diterima. dari Polres Cirebon Cirebon. ke Polda Jawa Barat begitu. Mana mungkin seorang Ibturudiana sampai harus Ke Polda ngubek-ngubek Jawa ke Polda Barat, Jawa Barat iya. begitu. saya ulas sedikit mundur ke belakang ya Pak. Jadi Ya, silakan. pada tanggal 27 meninggalnya Vina, kemudian dia tanggal 30, dia 31, dia menangkap dengan ada istilah orang mengamankan, silahkan aja lah. Tapi dia menangkap beserta timnya itu ada 8 yang ditangkap di sana dari 11 itu katanya. Dan kemudian melakukan interogasi. Ditangkap itu dari depan SMP 11 dibawa ke Polres Cirebon. Saya juga heran, dia tuh menangkap sekitar jam 16-an gitu ya. Jam 19-an dia sudah bikin LP, laporan polisi gitu. Nah, mungkinkah waktu yang pendek ini dia kemudian dalam laporannya bisa menunjuk si A berbuat apa, si B berbuat apa, beserta barang bukti? Ini yang mesti kita uji, yang mana yang benar. Saya tidak menyatakan bahwa klien saya benar, enggak. Saya hanya ingin mencari kebenaran material. Kebenaran. Sebetulnya apa sih dan bagaimana sih situasinya gitu. Itu. Nah, dalam waktu 2 Jadi jam saat ini, klien Anda kemudian ditangkap, sudah ada pengakuan. sudah ada barang bukti dan juga sudah ada BAP begitu yang disiapkan oleh Ibturudiana. Sejalamen saya begitu. Oke. Barang buktinya ya tentu saja waktu itu yang ditangkapnya itu adalah Rivaldi. Ya dari Rivaldi itulah ada barang bukti itu. Karena Rivaldi itu ditangkap ketika dia ditahan di Polsek Talun. Jadi ini dua hal yang sangat bertolak belakang. Berbeda. Ganjil lah ya, begitu ya. Dan Bang Ruli, tidak saling mengenal. Oke, Bang Ruli, mengenai pemaksaan memberikan keterangan palsu dan juga intimidasi berujung kepada penyiksaan itu dibantah tadi oleh Bu Elsa. Ya silakan saja dibantah ya. Memang saya juga kan saya nggak tahu 8 tahun yang lalu itu seperti apa gitu. Saya kan dapat pengakuan itu dari para terpidana. Satu dan lainnya bersesuaian. Yang lain menyaksikan, melihat gitu. Ya memang pada waktu itu kan yang ada cuma para tahanan dan penyidik, tidak ada yang lain lagi. Jadi siapa yang bisa menyaksikan itu kalau bukan kawan-kawannya? Oke, Bang Ruli, kenapa Anda memberikan menunjuk Ibturudiana terkait keterangan palsu, sedangkan yang memberikan keterangan kan Aep dan juga Dede saat itu. Apa kontribusinya Ibturudiana di situ? Bu, saya ulang ya, bukan saya yang menunjuk, tapi para terpidana itu. Saya kan hanya kuasanya, dan saya tidak mungkin membawa mereka ke Mabes gitu. Ya karena perbuatan gimana Bu? Ya, apa alasannya, apa kontribusinya Ibturudiana itu terhadap keterangan palsu yang Anda tuduhkan begitu kepada Ibturudiana? Yang pertama, dia melakukan penangkapan tanpa ada undangan, tanpa ada surat penangkapan. Kemudian dia langsung membawa ke Polres Cirebon, sekio ke Unit Narkoba, di mana dia jadi salah satu kanit kalau nggak salah ya, atau apa namanya. Dan langsung dia mengadakan interogasi pada waktu itu. Interogasi itu juga kan pro justisia nggak? Maka setiap pendapat, setiap hasil yang dihasilkan, apakah itu pro justisia? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Itu pertanyaan kami gitu. Walaupun memang pada waktu itu Rudiana melapornya jam 19, tapi ini kejadian kan sebelum jam 19. Ya silakan aja dibantah, ya kita uji saja gitu. Saya juga tidak mau berbantah-bantah karena saya juga tidak ada di 8 tahun yang lalu. Ya mari kita adu bukti ini gitu. Baik, Bu Elsa ada komentar? Ya. Saya pertama saya ingin bertanya, bukan membantah, ingin bertanya kalau memang sudah diterima laporannya, saya minta apa bukti tanda lapornya dari Mabes Polri. Satu, karena laporan di Mabes Polri itu ada prosesnya sendiri. Setelah
disampaikan pelaporan, tapi itu dianalisa dulu belum tentu dapat Diterima? bukan diterima, tetapi suratnya Bang Ruli diterima. mengatakan diterima kok. Diterima, tapi tanda bukti lapornya supaya saya tahu. Seberapa penting itu, Bu? Loh, itu buktinya bahwa dia bisa diproses. Oke. Laporannya ada. Karena kan kita bisa mengetahui undang-undang kepolisian itu Rudiana adalah polisi aktif, satu. Oke. Kedua, soal masalah BAP itu kan sudah diuji di pengadilan ya, sampai telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke. Jadi itu pengujiannya apa pengujian tersendiri atau mengajukan PK? Karena dari BAP itu kan ada bukanlah barang bukti tetapi pengantar untuk masuk ke persidangan. Nah, jadi itu sudah diuji di pengadilan. Baik. Tingkat pertama, kedua, Sampai ada putusan pengadilan inkrah, sudah itu sampai gerasi ditolak. Jadi kita sebagai seorang yang ahli hukum, ya, advokat seorang ahli hukum, tentunya senang atau tidak senang harus menghormati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke. Permintaan Bu Elsa tadi mungkin nanti Bang Ruli bisa juga menanggapi ya, dan juga Pak Ayar Salmi. Kita coba dengarkan juga paparannya usai jeda pada berikut. Kami akan kembali lagi.